Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini merupakan pertemuan terakhir, yaitu pertemuan kelima pada materi dengan bab listrik searah. Yang kali ini akan kita bahas adalah subbab jembatan Wheatstone, hambatan pada kawat penghantar, daya listrik, dan yang terakhir energi listrik. Baiklah, kita langsung saja menuju ke subbab pertama, yaitu jembatan Wheatstone. Pada jembatan Wheatstone kali ini yang kita bahas adalah metode ini digunakan untuk menentukan nilai hambatan listrik, dan bentuk rangkaiannya sebagai berikut. Arus listrik mengalir dari sumber tegangan. Sumber tegangan ini mengeluarkan arus listrik menuju ke rangkaian. Ada yang mengalir lewat R2, ada yang mengalir lewat R1, ya. Kita lihat di sini R1 dan R2 diketahui, R3 belum diketahui, sedangkan R4 hambatan yang bisa dirubah tentu sudah diketahui, ya. Arus listrik I dari sumber tegangan E masuk lewat titik B mengatur nilai hambatan R4, ya, hingga kuat arus listrik yang lewat galvanometer sebesar 0. Maka berlakulah rumus jembatan Wheatstone. Ini saya ulang lagi, arus listrik dari sumber menuju titik B dan terpecah ke ini bagian bawah, dan juga ada yang lewat bagian atas. Akibat dari R4 diatur, digeser, hambatannya dirubah, maka arus listrik yang lewat galvanometer ini menjadi 0. Galvanometer itu alat pengukur kuat arus listrik dengan besaran yang kecil, ya. Ini sama dengan 0, maka berlaku bersamaan pada jembatan Wheatstone itu R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, asal arus yang lewat jembatan Wheatstone ini sudah 0. Ini boleh terjadi perkalian silang, ya. Ini perkalian silangnya, sehingga nilai dapat ditemukan, R3 dapat ditemukan karena kuat arus listrik yang lewat galvanometer sama dengan 0. Dapat diartikan kawat penghubung galvanometer seakan putus, sehingga hambatan PG adalah PG gimana? Maka ini di seri, karena ini dianggap nggak ada. Seri itu di jumlah. Yang bawah juga di seri. Nanti yang atas dengan yang bawah itu di paralel seperti ini, ya. Seper RPG sama dengan seper R1 ditambah R3 ditambah seper R2 ditambah R4. Ini seri, sepernya itu karena paralel. Oke. Metode jembatan Wheatstone menginspirasikan bahwa jika terdapat hasil perkalian silang hambatan memiliki nilai sama besar, maka
rangkaian tengah ini, rangkaian tengah dianggap putus, tidak terpakai. Berarti R3 ini nggak dipakai, nanti yang dipakai cuma R1, R4, kemudian R2, R5 ya. R3 belum diketahui. R4 hambatan yang bisa dirubah. 1. Hambatan nomor berapa yang tidak dipakai atau putus? Berapa kuat arus yang lewat R3? Di sini tentukan besarnya RPQ ya. Seper RPQ sama dengan ini seper yang atas dijumlah ditambah seper yang bawah, ini angka 1 ya. Ini yang atas boleh, yang bawah, yang ini yang atas boleh ya. Seper RPQ sama dengan seper berapa nanti tadi itu tambah seper berapa, akhirnya ketemu seper RPQ, disamakan penyebutnya ini ya. Nah ini karena ini masih seper, ini tetap biasa ini. Nah ini baru dibalik ini karena sudah RPQ, temu berapa. Oke, diskusikan sama temannya. Ini metode jembatan Wheatstone dapat juga dilakukan dengan menggunakan panjang kawat, yakni sebagai berikut. Ini awas, ini kawat sepanjang AC, tapi ini hambatan R1, hambatan R2 ya. Dan ini nanti jolok ini digeser-geser dari A sampai ke C atau sebaliknya ya. Hambatan R1 diketahui nilainya, tetapi R2 merupakan hambatan yang ditentukan melalui percobaan jembatan Wheatstone. Dengan menggeser jolok galvanometer sepanjang kawat AC hingga berhenti menggeser, bila galvanometer menunjukkan harga 0, berarti kuat arus listrik yang lewat galvanometer sama dengan 0, itu baru berhenti. Maka berlaku perkalian silang sebagai berikut. Ini kali ini ya, ini kali itu ya. R1 kali ini bukan C, ini L ini LBC R1 kali LBC sama dengan R2 kali LAB ya. R2 kali LAB tuh ya. Nilai hambatan R2 dapat diketahui sebagai berikut ya. Ini tadi panjangnya ini berapa, panjangnya ini berapa, ini bukan C ya, L ya, L ini L juga, sehingga R2 dapat diketahui berapa ohm hasilnya ini R2. Oke, itu jembatan Wheatstone dengan menggunakan panjang. Apabila pada rangkaian masih ada arus listrik yang mengalir pada hambatan tengah, apabila di sini arusnya tidak 0, maka
untuk menentukan hambatan total adalah sebagai berikut. Bagaimana sekarang kalau ini masih arusnya tidak nol? Kalau nol enak, perkaliannya silang. Ini perkaliannya sama dengan ini. Akhirnya salah satu dapat diketahui, ya. Sehingga sekarang kalau ada arusnya bagaimana? Harus dicari dengan cara rangkaian ekivalen adalah sebagai berikut. Jadi atas ini rangkaiannya boleh digambar seperti ini. Lalu bagaimana RX, RY, dan RZ? Kalau R4C sudah ada, R5 sudah ada. Berarti yang dirubah ya ini saja. Ini dirubah. Kita membayangkan bahwa RX itu ini dari titik A ini menyambung ke sana. Ini adalah RX, kemudian ini RY, kemudian dari sini RZ nyambung sini seperti gambar yang ada di sini. Besarnya RX, RY, dan RZ sebagai berikut. RX itu sama dengan perkalian sisi yang mengapit dibagi kelilingnya. Berarti yang mengapit RX itu R1 kali R2 dibagi kelilingnya R1, R2, dan ditambah lagi R3, ya. Kalau kita lihat gambarnya dulu, RX itu ada di sini, ya. RY di sini, RZ di sini. RX itu perkalian sisi yang mengapit, dibagi kelilingnya. Ini R1 tambah R2 tambah R3. RY itu di sini. Sisi yang mengapit R1 sama R3 dibagi kelilingnya. Ya. RZ ini. Sisi yang mengapit R2 dan R3 dibagi kelilingnya. Gitu ya. Oke, akhirnya RY dan RZ pun ketemu. Apabila RX, RY, dan RZ sudah ditemukan, maka dengan menggunakan rangkaian ekivalen, hambatan total dapat ditemukan. Ini yang penting, hambatan totalnya sudah dapat ditemukan. Misal, pada gambar di atas R1 diketahui 20 ohm, R2 50 ohm, R3 30 ohm, R4 24 ohm, R5 45 ohm. Besar hambatan totalnya adalah RX dimasukkan, ini angkanya, yang mengapit perkalian yang mengapit itu terus dibagi kelilingnya, jumlah kelilingnya. Ini juga begitu, ini juga begitu, sehingga hasilnya RX dapat ditemukan. Kalau mereka sudah ketemu, kita mencari seri yang bagian atas, RJ dan R4, ya. Yang bawah RZ dengan R5, ya. Ini dan ini tidak ada, ini kosong ini, ya. Ini nggak perlu ada, ini cuman dua kok, ya. Ini nggak perlu ditulis, jumlahkan. Mereka ketemu. Sekarang mencari R paralelnya. Seper R paralel sama dengan seper seri yang bawah ditambah seper seri yang atas, ya. Itu RP-nya ketemu berapa, nanti awas dibalik kalau sudah ketemu, ya. RP-nya bukan seper RP-nya berapa. Oke. R total berarti R total itu dia RX belum di apa-apakan tadi, ini masih asli RX, ya, masih sama dengan ini.
Rx ditambah R paralelnya, itulah ketemu R total. Ya, tuh. Ya, diisi titik-titiknya itu yang tidak terlalu sulit angkanya. Masuk subbab berikutnya adalah hambatan pada kawat pengantar. Daya listrik yang dikirim dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen sangat jauh melalui kawat pengantar yang memiliki hambatan. Awas, ini kawat pengantar itu memiliki hambatan resistor sebesar rho L, ini panjangnya, per A, luas penampangnya. Ini ada nama jenis, panjang kawatnya, luas penampangnya. Itu ya. Kita lihat problemnya. Dua kawat pengantar jenis masing-masing masing-masing memiliki panjang 1/4 dan diameter penampangnya adalah 1/2. Maka perbandingan hambatannya adalah, awas lo, ini luas, sedangkan yang diketahui dalam bentuk diameter, ya. Maka diameter itu boleh dijadikan luas penampang, ya, yaitu ini jadikan dulu jari-jari, ya. Maka R1 dibanding R2 sama dengan rumusnya rho, karena sejenis dengan ini sama, ini boleh dicoret ya, karena sejenis. L panjang 1, luas penampang 1, L2 panjang panjang kawat yang kedua, ini luas penampang yang kedua. Awas, luas penampang itu pi R kuadrat, R ini radius, ya. Kalau R ini adalah resistor, ya. Awas, beda ini. Ini 4L per 4pi R2 kuadrat, ini R1. Maka hati-hati dibalik, ya. Besarnya ini, awas, pipinya ini boleh dicoret, R-nya nanti boleh disederhanakan, ya. Maka R1 dibanding R2 itu sama dengan titik-titik dibanding titik-titik. Itu. Sekarang masuk ke daya listrik atau P, power, adalah besarnya arus listrik yang mengalir pada hambatan sehingga menimbulkan beda potensial pada ujung-ujung hambatan. Ini pada hukum Ohm, ya. Kita mengenal P, power, itu sama dengan beda potensial kali kuat arus yang lewat pada hambatan. Atau P sama dengan ini I kali R, ini I sendiri. Maka diperoleh power itu I kuadrat R, satuannya watt, ya. Daya itu satuannya watt. Atau boleh V kuadrat per R juga boleh, gitu ya. Oke, berikutnya, kalau energi listrik itu daya itu digunakan berapa waktunya, jadi hanya tinggal mengalihkan aja, adalah besarnya daya listrik yang digunakan dalam waktu tertentu. Ini T kecil, ini tulisannya besar, W sama dengan P kali T, ini sama dengan ini. P itu kita kenal V kali I kali T, T kecil. W itu boleh I kali R dikalikan I kali R dikalikan I kali T. Jadi meniru yang atas ini. Jadi untuk energi itu rumusnya irit,
Sehingga kalau di rumah listrik tidak dipakai itu harus dimatikan, harus irit ya, energi listrik itu irit, satuannya joule ya itu ya. Nah, dalam listrik itu yang belum diketahui biasanya adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu harus dicari menggunakan hukum Ohm, pakai hukum Kirchhoff. Jadi sulit, biasanya belum diketahui. Maka kalau arus listrik diketahui, apa mencari energi, apa mencari daya, ya, atau mencari beda potensial, sudah bisa ya, karena I itulah yang biasanya kita cari itu ya, menggunakan rumus-rumus itu ya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, tambah pinter, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.